Veda Ega Pratama diprediksi akan menjadi salah satu ancaman serius pada seri MotoGP Prancis 2026 di kelas Moto3. Balapan sendiri akan berlangsung pada 8-10 Mei di sirkuit Bugatti Le Mans, dan Veda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah performa impresif di seri sebelumnya. Pembalap dari Gunung Kidul itu mencuri perhatian saat tampil di Moto3 Spanyol 2026. Start dari posisi ke-17, Veda menunjukkan mental kuat dengan menyalip 11 pembalap, tampil konsisten sepanjang balapan, finish di posisi ke-6. Hasil ini menegaskan statusnya sebagai rookie potensial di kelas Moto3. Performa impresif Veda juga mendapat sorotan dari media Eropa. Media Eropa itu bahkan menyebut penampilan Veda sebagai luar biasa dan menilai ia sebenarnya berpeluang finish lebih tinggi sebelum disalip Alvaro Carpe di lap terakhir. Hasil di Jerez menjadi bekal penting bagi pembalap Honda tim Asia tersebut. Kalau kita lihat ke aspal panas sirkuit Jerez, Spanyol kemarin, balapan memang gak mudah buat Veda Ega Pratama. Sebagai pendatang baru di kelas yang super kompetitif, tekanannya langsung terasa banget. Di sesi latihan, rider asal Gunung Kidul ini sempat jatuh, rusak mentalnya. Begitu lampu hijau nyala di race day, kita lihat versi Veda yang beda total. Dia tenang, pintar baca situasi, tapi tetap agresif banget tiap ada celah. Mulai dari posisi ke-17 di grid, Veda langsung gaspol hingga naik puluhan posisi dengan overtake berani. Catat top speed tertinggi di Moto3 Jerez sampai 222,2 km per jam. Dan akhirnya finish di P6. Hasil ini langsung bikin pedok heboh. Balapan dimenangkan Maximo Quiles, tapi sorotan utama malah ke rider Honda. Veda tim Asia asal Gunung Kidul ini. Sebagai rookie, ia terhitung baru beberapa balapan di Moto3 2026. Tapi Veda sudah bikin kejutan besar, di mana saat debut langsung P5 di Thailand. Naik podium P3 bersejarah di Brazil. Itu podium pertama Indonesia di kelas Moto3 sepanjang sejarah GP. Terus di Jerez, comeback keren P6 dari start ke-17. Total sudah 37 poin, duduk di peringkat 6 klasemen umum, dan jelas memimpin klasemen Rookie of the Year. Banyak orang bilang, Veda ini rookie yang langsung nyetak sejarah. Ia melampaui pendahulu-pendahulu yang biasanya butuh waktu lama buat adaptasi dan bersinar di level dunia. Mental dan pace race-nya emang beda kelas. Yang bikin cerita ini makin seru, sementara Veda sebagai rookie sudah 2 kali top dan sekali podium. Masih ada cukup banyak rider senior atau wajah lama di grid Moto3 2026 yang sampai sekarang belum pernah naik podium sama sekali. Nama seperti Joel Esteban sering disebut. Ada juga rider-rider lain yang sudah 2-4 musim balapan, tapi masih kesulitan masuk 3 besar, bahkan masih di luar 10 besar. Ini yang bikin prestasi Veda makin menonjol. Pendatang baru langsung bikin gebrakan, sementara yang sudah lama di kelas ini masih ngos-ngosan. Selain Esteban, Veda masih menarik. Yang paling merasakan dampaknya adalah tim Red Bull KTM Ajo. Brian Uriarte, rider andalan mereka, finish P11 di Jerez setelah jadi korban overtake kontroversial di akhir balapan. Padahal Uriarte sempat cepat di latihan dan diharapkan jadi andalan KTM musim ini. Akibatnya, pedok KTM ramai dibahas. Veda yang cuma runner-up di Rookies Cup malah lebih konsisten dan lebih sering finish di depan dibanding Uriarte. Banyak yang bilang pedok KTM pusing, karena rookie Honda ini justru jadi sorotan utama. Tahun lalu, di Red Bull Rookies Cup 2025, Brian Uriarte keluar sebagai juara dengan 236 poin. Veda finish di runner-up dengan 181 poin. Mereka berdua sering duet ketat. Veda sempat menang double di Mugello, tapi Uriarte lebih konsisten di akhir musim. Banyak yang prediksi Uriarte bakal langsung dominan di Moto3 berkat tim top KTM. Ternyata, di lapangan beda cerita. Veda adaptasinya jauh lebih cepat, lebih matang secara taktik, dan lebih jarang buang poin. Sekarang Veda yang unggul di kelas main rookie,
dan lebih sering jadi bahan omongan. Dari rival ketat di Rookies Cup, kini Veda yang mendominasi di level Grand Prix. Keuntungan Veda Ega Pratama menetap di Eropa selama Moto3 2026 berlangsung. Veda Ega Pratama memutuskan tinggal di Eropa selama Moto3 2026 berlangsung. Menurut pengamat balapan, Henry Wibowo, hal tersebut sangat menguntungkan. Pertama, pilih menetap di Eropa. Keberhasilan Veda Ega bangkit di Spanyol tak terlepas dari keputusannya menetap di Eropa ketika Moto3 memiliki jeda hingga 3 pekan. Menurut Henry, hal itu cukup menguntungkan. Selain adaptasi jadi lebih mudah, pembalap kelahiran Gunung Kidul itu juga dimanjakan dengan fasilitas latihan yang terbilang mumpuni. Apalagi ia menetap di Spanyol, di mana sirkuit untuk balap motor sangat banyak. Veda ini memang lebih banyak tinggal di Eropa, yang membuatnya juga bisa selalu berlatih. Tidak terlalu sulitlah untuk adaptasi setiap kali berpindah negara, papar Henry dalam program Morning Zone yang tayang di YouTube Official OK Zone dikutip Rabu 6 Mei 2026. Juga mayoritas balapan ada di Eropa. Selama di Eropa pun, Veda tidak hanya latihan skill, tapi juga latihan fisik, latihan mental, jauh dari keluarga dan segala macam, imbuhnya. Kedua, tempat latihan Marc Marquez. Ya, persiapan Veda Ega dalam menyambut 1 pekan balapan bisa dibilang sangat matang. Ia bahkan berlatih tidak hanya di lintasan aspal, tetapi juga dengan motocross. Hal itu terlihat dari beberapa unggahannya di media sosial. Veda sempat berlatih di sirkuit Aspar yang terletak di Valencia, tempat di mana Marc Marquez juga sering mengasah kemampuannya. Patut dinanti seperti apa kiprah Veda di balapan-balapan berikutnya. Terdekat, ia akan tampil pada Moto3 Prancis 2026 yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, pada 8-10 Mei.